Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ittaqullah wa ya ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ibadallah annallaha qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, mari kita seluruhnya sama-sama bermohon kepada Allah, semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Jika setiap sesudah salat Jumat pemahaman kita terhadap Islam, pengetahuan kita terhadap Islam tidak bertambah, maka itu artinya gagal Jumat kita. Dan jika setiap sesudah salat Jumat kepatuhan kita kepada Allah, kehusukan kita dalam beribadah tidak bertambah, maka itu artinya gagal Jumat kita. Dan jika setiap sesudah salat Jumat kebersamaan kita terhadap Islam, ukhuwah Islamiyah kita tidak bertambah, maka itu artinya gagal Jumat kita. Inilah yang saya maksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Dan puncak kegagalan dalam hidup kita di saat maut menjemput, di akhir kehidupan kita, Allah telah memperingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak wafat benar-benar dalam keadaan Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah jelaskan, alladzi yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Allah perintahkan kepada malaikat, yatawaffahumul malaikatu thayyibin, untuk mengambil nyawa seorang hamba at-thayyib dengan cara-cara baik. Jika itu diperoleh, yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Para malaikat akan menyambut kita, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surganya Allah, bima kuntum ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Maka yang akan menjadi topik materi khutbah kita pada Jumat kali ini adalah at-thayyibin, cara-cara baik menjelang wafatnya kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita selalu bermohon kepada Allah agar di akhir hidup kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya hasan, baik. Khatimah baik di akhir penutup kehidupannya. Tentu ini harapan kita semua. Jika ini kita peroleh, maka insya Allah di alam barzah kita selamat, apalagi di akhirat. Jika sebaliknya, su'ul khatimah, di alam barzah celaka, apalagi di akhirat. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ini khatib rangkum dari beberapa hadis. Ini tanda yang pertama, seluruh kita hafal hadis ini.
Perawi seluruhnya meriwayatkan hadis ini. Dalam Muslim misalnya kita lihat, ini tanda yang besar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini tanda yang pertama. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhirnya, di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Ini tanda yang utama. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi jangan dipahami tidak tepat. Memang pada saat ini sangat gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tergantung kemauan, tergantung kehendak. La ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah segampang ini seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika dia dalam keadaan sakratul maut? Tentu jawabannya tidak. Dari mana kita ketahui substansi bahasa hadisnya? Karena menunjukkan pembiasaan. Maka dari perspektif substansi hadisnya, kemungkinan besar orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam penjelasan yang lain, man asa ala say'in pamata alaihi. Man asa ala say'in pamata alaihi. Siapa yang membiasakan terhadap sesuatu, maka dia mati dengan kebiasaannya itu. Jika seorang hamba terbiasa atas kejahatan, maka dia akan wafat atas kejahatannya itu. Man asa ala say'in pamata alaihi. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam setiap kehidupan kita, maka insya Allah pamata alaihi, maka kita akan mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika kita terbiasa berjudi, maka kemungkinan besar kita mati dalam keadaan berjudi. Jika kita terbiasa bermain perempuan, maka kita akan wafat dalam kebiasaan itu. Man mata ala say'in famata alaihi. Maka mari kita biasakan kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya dalam sholat. Ba'da salat selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, juga tentu kita sempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, tidak hanya diucapkan ba'da salat. Di luar salat pun boleh diucapkan. Ketika di atas kendaraan, ketika dalam kegiatan pekerjaan, ketika santai di masjid, santai di tempat tidur, santai dalam perjalanan, kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun kita dalam keadaan berhadas. Rasul yang menjelaskan, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya cukup dengan pembiasaan. Dalam penjelasan hadis yang lain, laqinu maitakum. Jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasul mengajarkan kepada kita, jika ada orang sekitar kita dalam keadaan sakratul maut, anak kita atau orang tua kita dalam keadaan sakratul maut, laqinu maitakum, bimbing dia agar mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bimbing dia. Kenapa tidak cukup dengan pembiasaan? Karena dalam penjelasan hadis juga, setan ikut campur. Setan juga akan berusaha mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk menjadikan seorang hamba minimal fasik. Meskipun tidak dalam keadaan kafir, kufur. Minimal fasik. Setan juga berusaha akan melakukannya. Maka Rasul menyarankan kepada kita, laqinu maitakum. Bimbing orang yang sekitar kita untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Boleh dibimbing
dari telinga sebelah kanan, boleh dibimbing dari telinga sebelah kiri. Mana yang gampang diperoleh? Jika dia tidak merespon apa yang masuk ke telinganya, kuatkan. Sampai benar-benar dipastikan dia merespon apa yang masuk di telinganya. La ilaha illallah. Jika sudah merespon, pelan, bimbing. Jika tidak mampu dia untuk melafazkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bimbing dia untuk melakukannya dengan isyarat. Arahkan lidahnya bergerak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak gampang, susah. Menurut pengamatan pengalaman kita, susah. Jika dia sudah mampu, sudah cukup. Nggak usah di sampingnya, di hadapannya, atau di samping kiri kanan telinganya, dibacakan ke surah-surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Kahfi. Memang bagus. Tapi lebih bermanfaat bagi dirinya untuk dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika sudah berhasil, sudah cukup. Jika ada ucapan yang lain yang keluar dari mulutnya selain la ilaha illallah, ulangi lagi. Sampai benar-benar dipastikan bahwa kalimat itulah yang terakhir dari ucapannya. Rasul pernah melakukannya. Rasul pernah berhasil. Rasul pernah gagal. Rasul juga pernah berhasil, hampir gagal. Dalam satu riwayat, Rasul pernah berhasil membimbing kalimat tauhid kepada pemuda Yahudi. Ada seorang pemuda Yahudi sering nongkrong di depan rumah Rasulullah. Lama nggak nampak, Rasul tanya. Sahabat menjawab, innahu ya Rasulullah, sesungguhnya dia dalam keadaan sakit. Dikunjungi oleh Rasulullah. Setelah dikunjungi bersama sahabat ke rumahnya, ternyata sakitnya sangat serius. Dalam keadaan sakaratul maut. Rasul tanya, maukah kamu saya bimbing untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mata pemuda ini mengarah kepada bapaknya. Minta izin, boleh tidak? Ternyata ayahnya mengizinkan. Ikut terserah, membebaskan. Ikut terserah, tak ikut juga terserah. Akhirnya pemuda ini mau dibimbing oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disingkat cerita, singkat riwayatnya, akhirnya secara terbata-bata pemuda ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian wafat. Rasul pun mengatakan, alhamdulillah anqadhu minan nar. Segala puji bagi Allah, anqadhu minan nar. Dia telah bebas dari siksaan api neraka. Berhasil Rasul. Pernah gagal. Rasul gagal membimbing kalimat tauhid kepada orang terdekatnya. Siapa itu? Yang melindunginya. Siapa itu? Pamannya, Abu Thalib. Jadi ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa pamannya dalam keadaan sakaratul maut, dikunjungi sampai ke rumah pamannya, ternyata kedua setan besar sudah berada di samping kiri kanan telinga pamannya. Setan besar itu juga termasuk pamannya. Siapa itu? Abu Lahab dan Abu Jahal. Diganggu Rasulullah oleh mereka. Akhirnya gagal. Siapa bentuk kontemporernya? Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu nanti siapa yang teriak-teriak, nangis-nangis tidak terkontrol ketika di hadapannya ada dalam keadaan sakaratul maut, itu bentuk Abu Lahab, Abu Jahal. Keluarkan mereka, jauhi mereka dari orang dalam keadaan sakaratul maut itu. Sampaikan kepada mereka yang teriak-teriak tidak terkontrol itu. Kami mau fokus agar dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau Anda mau nangis-nangis tidak terkontrol, sana jauh. Sampaikan seperti itu. Itu bentuk dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Pernah dramatis. Ada seorang sahabat, ini syarat yang ketiga. Ada seorang sahabat ketika dalam keadaan sakaratul maut tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul panggil sahabat, cari ini keluarga sahabat kita. Ada tidak keluarganya yang masih hidup? Dicari. Ali dapat informasi, ya Rasulullah,
menurut masyarakat sahabat ini masih punya keluarga, dikunjungi oleh Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda betul orang tua sahabat Nabi yang dalam keadaan sakaratul maut? Enggak mengakui. Tidak. Loh, kata masyarakat Anda orang tuanya. Ya kata mereka, saya enggak kenal siapa dia. Bukan begitu. Sahabat itu dalam keadaan sakaratul maut. Kunjungi. Untuk apa saya kunjungi? Dia siapa? Akhirnya Ali menyerah, lalu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tidak mengakui bahwa ini anaknya. Sampaikan Rasulullah, bawa sahabat kita ini di hadapan ibunya. Dibawa. Tetap juga tidak mengakui. Untuk memancing empati, Rasul perintahkan para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar sahabat ini di hadapan orang tuanya. Dibakar. Sebelum dibakar, ketika hampir dibakar, ya namanya orang tua. Sebenarnya hanya untuk memancing saja mungkin. Tak tega, ya Rasulullah. Benar ini anak saya, ya Rasulullah. Mohon maaf, ya Rasulullah. Tentu tidak tega kau bakar di hadapan saya, ya Rasulullah. Saya maafkan dia, ya Rasulullah. Ketika ada maaf dari orang tuanya, sahabat Rasul ini pun mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini bagi kita yang masih punya orang tua. Jangan pernah atau jangan sampai sekali-kali memberikan pengalaman yang buruk yang dapat mengenang di ingatan orang tua kita. Tentu kita sebagai orang tua tidak akan mungkin rasanya mengabadikan pengalaman buruk dalam ingatan kita yang pernah dilakukan oleh anak bagi kita. Meskipun demikian, sebagai anak yang tahu diri, tentu tidak mungkin rasanya kita mampu memberikan pengalaman buruk bagi orang tua kita. Maka berdasarkan rentetan hadis tadi, agar kita memiliki kemampuan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, yang pertama berdasarkan hadisnya pembiasaan. Mari kita biasakan. Yang kedua, arahkan orang terdekat kita. Sampaikan kepada mereka, jika aku sedikit wafat, ingatkan aku untuk mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika aku tidak mampu, tolong bimbing ke telingaku kalimat la ilaha illallah. Agar mereka taunya tidak hanya menangis. Mereka mengerti apa yang disunahkan ketika orang sekitar mereka dalam keadaan sakaratul maut. Mungkin kita tidak tahu. Tapi ketika mereka tahu, insya Allah mereka akan melakukannya. Yang ketiga, tentu jangan sampai kita memberikan pengalaman yang buruk kepada orang tua kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ittaqullah wa ya ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ibadallah annallaha qala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya jala jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum ya hannan ya mannan inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka ridhaka wa rahmah wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma ghafir lana dzunubana wa ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hajat du'a wa alaikal ijabah wa hajal jahdu wa alaika tuklan. Rabbana taqabbal jami'a du'aina wa jami'a hajatina kama taqabbalta fi Ibrahim kama taqabbal da'watal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.